Ya, baik. Selamat sore ya, siang menjelang sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Eh, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu peserta kegiatan sharing session pada hari ini, ya perkenalkan saya di Jamal Twitter sebagai Ketua Perkopindo. Eh, Pada kesempatan hari ini ditembak nih sama timnya Mas Andi dan kawan-kawan untuk langsung buka acara gitu ya. Jadi pada acara sharing session pada hari ini kita kedatangan tamu bukan orang lain, ini dari Badan Pengurus juga dan kemudian pernah ngisi materi juga di FBI. Terima kasih Pak Agus kehadirannya untuk kedua kalinya di acara Forkopindo. Dengan senang hati, Pak Edi. Terima kasih. Jadi beliau ini bagian dari Badan Pengurus di bidang penelitian dan publikasi ilmiah, dikomandai oleh Mas Andi Yaya tadi hadir, kemudian Mas Hafiz dan Pak Agus sendiri ya, bertiga ya. Ya, bertiga, Pak Edi. Baik, kemudian hadir juga pada kesempatan hari ini Bu Ami, Mas Firman, Mas Romla, kemudian tim media tadi ada Mas Salim, siapa lagi ya? Mas Rido, Pak. Oh ya Mas Rido ya tadi ya, Mas Rido. Ya, baik. Sekali lagi terima kasih nih atas eh, usahanya untuk melakukan kegiatan ini. Ya, pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala berkat rahmat karunia-Nya kita dapat berjumpa pada kesempatan siang hari ini melalui Zoom meeting ini ya. Insya Allah dalam kondisi sehat walafiat. Salawat dan salam pada junjungan besar Nabi Muhammad SAW. Baik, ya pada kesempatan hari ini kita di bidang publikasi mengadakan kegiatan terkait dengan strategi publikasi pada jurnal internasional bereputasi. Eh, Pak Agus, saya kira baru saja menyelesaikan studi, jadi paham benar gitu ya bagaimana kiat, eh, tips gitu ya, dan kiat bagaimana lolos publikasi internasional bereputasi. Jadi hari ini kita akan mendengar langsung dari pelaku gitu ya, bagaimana di studinya kemarin itu beliau dapat publish gitu ya di jurnal internasional bereputasi. Hal ini juga terkait dengan saat ini beberapa aturan di apa namanya, misalkan di Lamtek yang kemudian mewajibkan dosen-dosen untuk ber apa namanya publish di jurnal internasional, internal bereputasi salah satunya ya. Nah ini tuntutan buat kita semua. Jadi hari ini kita akan dengar buat menambah pemahaman kita gitu ya, pengetahuan kita tentang bagaimana kita bisa lolos gitu ya atau bisa publish di jurnal internasional bereputasi. Jadi tidak hanya teman-teman dosen, mungkin pada hari ini kesempatan juga hadir teman-teman yang mungkin lagi lanjut studi gitu ya, S2, S3 gitu ya. Kemudian eh, ya mungkin S1 tidak terlalu begitu penting ya karena S1 kan eh, biasanya tidak tidak disyaratkan gitu ya untuk publish di jurnal internasional bereputasi. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih pada Bapak Ibu yang kesempatan bisa hadir pada kesempatan hari ini. Eh, Semoga kegiatan kami ini memberikan manfaat kepada Bapak Ibu semua dan selamat mengikuti. Sekali lagi mewakili Badan Pengurus Forkopindo mengucapkan eh, mengucapkan terima kasih kepada Pak Agus dan tim untuk kegiatan ini dan juga sekaligus sebagai narasumber. Semoga ini kegiatan dapat berjalan dengan baik dan memberikan manfaat baik kepada kita semua. Demikian yang bisa disampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Waalaikumsalam. Agus, langsung. Terima kasih, Pak Edi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik Ibu sekalian, Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi senang wabarakatuh. senang sekali di liburan panjang ini ya, apalagi habis dapat berkah dengan Idul Adha. Kita bisa silaturahmi lagi untuk saling berbagi ya. Ini merupakan salah satu kewajiban kami di bidang publikasi dan penulisan ilmiah di Forkopindo. Dan seperti disampaikan Pak Edi tadi ya, memang kayaknya masih hangat itu walaupun sudah 2 tahun sebenarnya Pak Edi ya selesai dari kuliahnya. Cuma memang materi yang akan disajikan ini eh, sangat berkaitan dengan eh, apa yang kami jalani semasa kuliah. Jadi memang sewaktu kami menempuh kuliah doktoral itu memang ditekankan dari awal tentang eh, bagaimana mengacu pada tujuan akhir. Akhirnya kami harus eh, membuat artikel ilmiah yang dipublikasikan pada jurnal internasional, terutama yang diusahakan yang bereputasi. Jadi insight dari materi ini secara umum ada 3 kegiatan yang telah diikuti. Sebenarnya 4. Satunya lagi saya lupa judulnya, lupa inilah karena memang itu sebenarnya kegiatan internal yang Oke. kebetulan saya ikut juga di situ. Ya, yang pertama itu waktu awal-awal kuliah itu di 2019 kami ikut pelatihan penulisan artikel ilmiah dan publikasi jurnal internasional bagi mahasiswa pasca sarjana ITB. Jadi pematerinya antara lain Prof. Sri Widiantoro, Pak Ili ya, terus beberapa pemateri lainnya. Kemudian disemangati lagi oleh LPPM ITB workshop series tentang penulisan artikel ilmiah yang juga untuk publikasi jurnal internasional bagi pemula ya karena terus terang waktu itu kami betul-betul pemula ya. Terakhir juga seperti Pak Edi Jama bilang tadi tuntutan dari Lamtek juga tentang penulisan artikel ilmiah di jurnal internasional bereputasi ya. Jadi terakhir kami ikut juga workshop peningkatan dampak riset bagi dosen ya di UMI yang bekerja sama antara PT Telkom dengan UMI, Universitas Muslim Indonesia. Baik Bapak Ibu sekalian, eh, umumnya dari ketiga empat acara yang kami ikuti itu eh, selalu berbicara tentang why-nya, kenapa kita melakukan publikasi artikel ilmiah, kenapa perlu gitu. Umumnya pemateri selalu mengingatkan bahwa eh, apa kepentingan kita melakukan publikasi artikel ilmiah itu untuk menyebarluaskan hasil kerja kepada komunitas, apakah itu komunitas para peneliti, dosen dan teman-teman kolega, juga untuk memvalidasi temuan yang kita dapatkan dari penelitian kita, serta juga untuk mendapatkan prestise dan pengakuan dari sesama rekan dosen, kolega atau teman-teman peneliti. Juga sebagai pertanggungjawaban kita tentang kinerja penelitian kepada lembaga yang memberikan dana. Itu kenapa kita perlu membuat publikasi artikel ilmiah. Dan kenapa harus diterbitkan di jurnal, terutama jurnal internasional bereputasi, karena jurnal itu merupakan salah satu sarana utama dalam berkomunikasi ilmiah. Karena memang beberapa rekan kan kolega itu mempublikasikan artikel ilmiahnya bukan hanya di jurnal, bisa saja melalui jalur international conference atau pertemuan komunitas misalnya kayak TPT Perhapi misalnya atau APA atau apa ya. Jadi kenapa harus di jurnal? Ya ini salah satu sarana utama dalam berkomunikasi secara ilmiah. Juga memastikan peer review ya. Ada orang yang mengomentari lah minimal eh, dari segi keilmuan mungkin eh, sama atau menjadi kontrol kualitas bagi apa yang kita hasilkan dari penelitian kita. Juga jurnal menjadi salah satu ukuran evaluasi bagi lembaga pemberi dana. Ya, sekali lagi karena tentu saja untuk melakukan penelitian mulai dari tahap persiapan sampai jadi mendapatkan hasil tuh eh, kadang walaupun beberapa peneliti melakukan secara mandiri, tapi umumnya ada penyandang dananya. Dan juga mewakili cara cepat kita untuk mengkomunikasikan temuan kita. Nah, itu mungkin kurang lebih seperti itu yang saya rangkum dari beberapa kegiatan yang sudah saya ikuti seperti yang saya sampaikan tadi.
Tapi sebelum melanjutkan, saya ingin konfirmasi lagi apakah suara saya terdengar dengan baik, Bapak Ibu? Jelas, Pak. Jelas Pak. Jelas, Bapak. Oke, alhamdulillah. Baik, eh, itu why-nya yang umumnya saya dapatkan dari para pemateri dari kegiatan-kegiatan yang diikuti. Cuma bagi saya sendiri, apapun itu inna amalu niat ya, kita melakukan sesuatu itu amalan yang kita dapatkan tergantung pada niatnya. Apa sih niat kita mau menulis artikel ilmiah eh, untuk kemudian diterbitkan di jurnal internasional yang bereputasi. Nah, bagi saya tergantung niat dan kemauan yang kuat. Karena saya pribadi dan mungkin beberapa teman sebagian audiens yang hadir dalam sharing session kali ini adalah dosen dan peneliti ya. Bagi saya eh, mau tidak mau bukan cita-cita dari kecil ya, jadi penulis jurnal sebenarnya kan. Ini adalah resiko profesi ketika saya memilih menjadi seorang dosen. Ya, saya harus dapat menjalankan tridharma perguruan tinggi. Malah kami di UMI sudah catur dharma selain pendidikan, pengajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat, ada juga pengembangan karakter Islami dan seperti itu. Jadi ini ya sudah menjadi risiko profesi ketika kita eh, memilih untuk menjadi seorang dosen misalnya. Juga eh, melakukan apa menulis artikel ilmiah untuk kemudian dipublish di jurnal internasional bereputasi merupakan tanggung jawab akademik ilmuwan yang kami dapatkan karena biar bagaimana eh, jadinya kami seperti ini kan tidak sekonyong-konyong usaha sendiri, ada banyak pihak yang eh, turut berpartisipasi, apakah itu institusi ya dan kolega-kolega lainnya. Nah, inilah bentuk pertanggungjawaban kita atas apa yang kita dapatkan secara akademik. Juga eh, saya ingat beberapa pembimbing kami sering bahasakan ya supaya ilmunya nggak hilang gitu. Jadi terus dikembangkan, dah dan menjaga etika keilmuan yang kita dapatkan selama ini. Dan tentu saja seperti Pak Edi bilang tadi juga ini jadi syarat ya, apakah dari Lamtek ke perkembangan institusi ini jadi tuntutan dan kita bagian dari institusi harus ikut ambil tanggung jawab. Nah inilah secara pribadi juga kadang kita dosen kan untuk syarat kenaikan pangkat dari lektor mau lektor kepala minimal harus Sinta 2, harus Q1, Q2 atau Q3 ya seperti itulah. Apalagi untuk menjadi guru besar nanti sangat menentukan ini apakah kita sudah pernah atau ada punya artikel ilmiah yang pernah terpublikasi di jurnal internasional bereputasi. Nah, selain syarat kenaikan pangkat, nah ini kan kalau pangkat kita naik kan bisa naik take home pay kita gitu kan. Harapannya demikian. Nah, berkaitan dengan take home pay ya kalau sudah back to home pasti ada hubungannya dengan orang di rumah ya. Ya, bahasa kami happy wife, happy life ya, biar hidup kita bahagia. Jadi biar bagaimana menulis jurnal artikel ilmiah di jurnal bereputasi internasional bereputasi itu bisa membuat hidup bahagia seperti itu ya harusnya. Nah, jadi strategi yang bagi kami selama ini eh, pernah ada kekhawatiran, wah kita kalau jadi peneliti ini yang dikhawatirkan adalah kekurangan bahan, ya. Jadi memang salah satu strategi awal kalau kita ingin membuat artikel ilmiah di jurnal internasional bereputasi, yang utama itu ya bahan kita apa gitu, ya. Dan tentu saja bahan ini akan berkaitan dengan metode yang akan kita gunakan, metode analisis misalnya. Jadi sebelum jauh kita bicara bagaimana kita membuat artikel ilmiah untuk kemudian bisa dipublikasi di jurnal internasional bereputasi, ya kita harus pastikan dulu kita punya bahan dan metode analisis misalnya yang tepat dan yang kita kuasai betul-betul. Kenapa harus kita kuasai? Saya ingat pesan dari waktu awal-awal kuliah di program doktoral di ITB, eh, Prof. Sri Widiantoro berpesan, ya, metode adalah benteng terakhir dalam penulisan artikel ilmiah. Karena ketika kita menerapkan metode yang baik dan benar, inilah yang akan memvalidasi semua apa yang kita lakukan itu sudah sesuai. Apapun hasilnya, mau sesuai dengan pola umum atau kita menemukan pola baru, ya
sepanjang metode yang kita lakukan itu sudah baik dan benar, itulah benteng terakhir kita. Seperti itu. Maka itu sesuai apa yang kita eh, dapatkan selama kita belajar, ya itulah yang akan kita terapkan. Contohnya waktu kami kuliah di program magister, ketemunya dengan Pak Komang, ya belajarnya tentang petrologi organik. Awalnya di batu bara, ternyata setelah dikembangkan, wah bermanfaat juga di batuan lain, terutama eh, batuan yang menghasilkan sebagai batuan sumber hidrokarbon misalnya. Jadi metode yang kami pelajari, ya kita terapkan di bahan ya berupa sosro hidrokarbon waktu itu. Waktu kita menempuh kuliah doktoral, jadi tidak tidak mengacu ke monoton mengacu ke waktu kuliah magister ya, bagaimana ilmu petrologi organik itu diterapkan ke batu bara yang ujung-ujungnya teman-teman lain bilang, wah ini pembahasannya umumnya lingkungan pengendapan misalnya. Ya, setelah kuliah magister, saya berpikir kenapa tidak bisa diaplikasikan ke yang lain misalnya. Ilmu lingkungan pengendapan yang didapatkan di petrologi organik, misalnya di batu bara atau di batuan pengapitnya, misalnya di Batu Lempung, yang kami dapatkan dari Prof. Komang Anggayana, itu mungkin bisa diperkaya dengan metode lain dari bahan yang sama misalnya. Ya saya kepikiran waktu itu, kenapa waktu kami kuliah di geologi biasanya kan lingkungan pengendapan dibahasnya lewat fosil ya. Nah, kalau di waktu kuliah sama Pak Komang, oh membahasnya lewat maseral nih, lewat petrologi organik. Nah makanya dari bahan yang sama kita berusaha eh, membuka peluang belajar dengan metode lain. Maka itu saya coba belajar dengan salah satu yang terbaik di Indonesia dari berkolaborasi dengan teman-teman di Badan Geologi dan BRIN, ketemu dengan Pak Rahmat Farudin, akhirnya belajar tentang bagaimana eh, menentukan lingkungan pengendapan, menentukan umur, karakteristik daerah penelitian itu dari ilmu palinologi, terutama paleontologi. Nah, dari situ, jadi dari bahan yang sama, mengembangkan metode apa yang bisa diterapkan dari sampel yang saya punya misalnya. Jadi mulai berkembangnya seperti itu, Bapak Ibu sekalian. Kemudian dari bahan yang sama juga saya punya eh, sosro hidrokarbon misalnya batu lempung. Apalagi metode yang bisa saling mendukung ini bisa saling mendukung satu sama lain. Apakah membahas tentang karakterisasi atau membahas tentang potensi hidrokarbonnya, membahas tentang lingkungan pengendapannya yang diharapkan dari beberapa metode ini bisa jadi pembahasan yang seru dan menyenangkan untuk kemudian bisa jadi bahan yang bagus untuk kita publikasi ke jurnal internasional bereputasi. Nah, berkembang lagi ternyata ada metode namanya geokimia organik ya. Jadi dari bahan yang sama, dari batu lempung sosro hidrokarbon bisa dikembangkan dengan waktu itu kita belajar dengan Pak Dr. Agus Haris Hidayat ya. Jadi salah satu yang juga beliau waktu kuliah doktoral juga menekuni tentang geokimia organik juga ya. Jadi mulailah kita menggabungkan beberapa metode dari bahan yang awalnya kita kuasai satu metode, kita menambah metode-metode lain yang bisa saling mendukung hasilnya satu sama lain. Setelah itu barulah kita perlebar lagi. Ini supaya kita senantiasa terjaga bahan dan metodenya ini, ya. Kita senantiasa bersilaturahmi dengan beberapa pihak. Misalnya untuk petrologi organik, waktu kuliah magister, saya ke laboratorium di Tekmira. Cuma eh, satu dan lain hal, akhirnya eh, berikut-berikutnya sudah mulai jarang main ke sana, lebih banyak main ke PSDMBP misalnya. Dulu namanya PSDG, Pusat Sumber Daya Mineral dan Batu Bara dan Panas Bumi. Karena di situ ada laboratorium yang bisa mendukung untuk kegiatan analisis petrologi organik. Sehingga minimal kami punya alternatif kalau di tempat yang biasa kami pakai mikroskopnya itu ada masalah, kita bisa dapat
tempat lain begitu. Juga analisis-analisis lain yang berkembang misalnya dari geokimia organik. Ya, kita juga bersilaturahmi dengan teman-teman di Lemigas misalnya, karena di sana ada alat yang bisa mendukung untuk analisis metode analisis yang kita butuhkan. Juga ada laboratorium swasta namanya Batuan Sedimen ini BSI Lab di Serpong. Nah, kita silaturahmi juga ke sana untuk melihat apa-apa saja yang bisa teman-teman di BSI Lab itu yang bisa mendukung metode analisis yang kita akan gunakan untuk ujung-ujungnya menulis artikel ilmiah yang akan dipublikasikan di jurnal internasional bereputasi. Juga selain kepada pihak-pihak tersebut, laboratorium, ini kita juga silaturahmi juga ke geoservice misalnya ya. Sambil alhamdulillah diberi kesempatan untuk menggunakan mikroskopnya ya. Jadi demi menjaga metodologi ini tetap bisa saling mendukung ya. Jadi kita senantiasa membangun hubungan dengan teman-teman yang juga menggunakan metode serupa untuk di pekerjaan sehari-hari apakah sebagai analis atau pengamat atau operator atau sebagai peneliti juga. Juga kita Ini bubuannya tadi? senantiasa bersilaturahmi ke BRIN ya, terutama Udah lupa di dulu. Pusat Riset Sumber Daya Geologi ya. Jadi di sana bertemulah kita dengan para peneliti yang mungkin ini salah satu strategi kami juga bahwa kita ini kan dosen senantiasa dituntut untuk selalu membuat hampir tiap semester ya ada BKD, diminta ada penelitian, ada pengabdian masyarakat. Nah, kenapa tidak kita kerjasamalah dengan teman-teman yang memang sehari-harinya juga tuntutannya sama gitu, dituntut untuk membuat publikasi terutama di jurnal internasional bereputasi. Jadi silaturahmilah kita ke teman-teman di BRIN. Juga dari teman punya teman kita bersilaturahmi terutama kepada pihak-pihak yang mungkin temanya sama gitu ya. Nah, ini misalnya penelitian kita sekarang kebanyakan tentang tema source rock hidrokarbon. Ya, kenapa tidak kita bersilaturahmi dengan para peneliti dosen yang juga mungkin minatnya penelitiannya di tema-tema serupa. Misalnya kita silaturahmi dengan Prof. Edi Sunardi di Unpad misalnya. Kemudian alhamdulillah diberi kesempatan bisa belajar dan ketemu langsung dengan Pak Awang Harun Satyana yang salah satu tema yang sering beliau bawakan adalah tentang geokimia organik. Jadi sempat eh, silaturahmi dengan beliau juga. Jadi demi menjaga semangat tentang metode yang selama ini kita usung dan bagaimana mendapatkan bahan-bahan yang bisa menunjang cita-cita kita untuk membuat artikel ilmiah yang bisa dipublikasikan di jurnal internasional bereputasi. Silaturahmi terus berjalan karena ada komunitasnya seperti uh, keilmuan meteorologi organik itu ada komunitasnya yang senantiasa mengadakan annual meeting ya. Pernah tahun lalu itu di Jogja, jadi kami usahakan datang dan alhamdulillah di Jogja juga ada ahli meteorologi organik yang punya alat juga. Kami diberi kesempatan juga untuk coba-coba mikroskopnya di UGM ya. Di situ ada Pak Hendra Amijaya dan Prof. Ferry Anggara. Jadi eh, buah dari silaturahmi itu kita bisa saling ini. Dan alhamdulillah kami diberi kesempatan untuk juga mencoba memakai mikroskop yang ada di sana. Jadi alhamdulillah sudah mencoba beberapa merek mikroskop dari Zeiss, kemudian ada Olympus dan beberapa merek lainnya. Dan tentu saja tidak lupa kami selalu kembali ke Institut Teknologi Bandung menjalin silaturahmi karena dari semua mikroskop yang kami coba, inilah yang paling nyaman kami gunakan seperti itu. Jadi selalu terupdate lagi ilmunya dan uh, kerjasamanya dengan kolega kita di Bapak Ibu dosen di beberapa kampus, terutama di ITB. Jadi silaturahmi terus dijaga karena ini untuk menjaga bagaimana mendapatkan bahan dan semangat tetap mengupdate metodologi yang digunakan untuk menulis artikel ilmiahnya. Nah, setelah kita punya bahan dan kita pastikan metodologinya sudah kita kuasai, atau minimal kalau tidak kita kuasai, kita ketemu dengan orang yang tepat untuk bisa saling berkolaborasi, membantu kita, atau mau berkolaborasi menyusun artikel ilmiahnya. Nah, biasanya berikutnya adalah
bagaimana menentukan jurnal tujuannya. Nah, secara umum tentu saja saya pribadi waktu itu ya mencari jurnal-jurnal yang memang sudah terkenal, eh, apa punya reputasi lah ya. Jadi bahkan beberapa peneliti menggolongkannya ada tier satu, tier 2, tier 3 ya, seperti Nature itu wah, paling top rasanya itu ya. Kemudian di beberapa bidang ilmu kan ada jurnal-jurnal yang memang eh, tergolong inilah yang paling bergengsinya lah seperti itu kayak Marine Petroleum Geology misalnya, atau kalau di dunia organik petrologi ya International Journal of Coal Geology misalnya seperti itu. Ya, cuma memang kalau kita perhatikan ya tentu saja kita baca-baca juga nih di jurnal-jurnal ini, artikel yang diterbitkan oleh jurnal tersebut karakteristiknya seperti apa. Sehingga menurut keyakinan kami, wah ini kayaknya karakteristiknya untuk bisa lolos ke jurnal ini harus begini, begini, begini. Itu menurut keyakinan kami saja. Misalnya kalau melihat International Journal of Coal Geology, wah kayaknya datanya harus banyak nih. Nah ini enak kayak Mas Hafiz dulu waktu kuliah di Leoben, banyak datanya, enak. Nah, kalau macam kami kan datanya tidak bisa banyak karena biayanya mahal bagi kami. Terus alat yang digunakan juga terbatas misalnya. Jadi harus ada strategi nih, ya. Kalau tidak bisa ke jurnal yang karakteristik yang itu, kita carilah jurnal yang lain yang juga bereputasi, misalnya melihat dari kuartilnya, tapi lebih ada strategi, misalnya kita tekankan bukan di banyaknya data, tapi apa impact dari data yang kita punya, pembahasannya. Nah, itu ada strategi-strategi yang kita buat seperti itu. Dan memang ada beberapa jurnal yang nantinya eh, kuartil satu misalnya, tapi eh, tidak harus, kalau lihat baca-baca banyak yang sudah diterbitkan oleh jurnal tersebut, tidak muncul karakteristik yang pola yang seperti yang saya maksud tadi. Ya, jadi contoh saya eh, waktu belajar-belajar untuk sebagai syarat lulus waktu program doktoral, saya ambil Elsevier. Nah, saya mau cari di Elsevier ini jurnal apa saja yang masuk grup publisher Elsevier. Nah, dari rangkaian daftar jurnal itu kira-kira mana yang cocok dengan tema yang saya mau usung. Ya, waktu itu temanya tentang sosrop. Metodologinya petrologi organik, geokimia organik, palinologi. Jadi, kira-kira di jurnal mana yang cocok di grup yang publikasi Elsevier. Nah, kemudian biasanya Elsevier itu ada grupnya lagi kayak publisher misalnya yang ada di Cina, ya, walaupun masuk dengan grupnya Elsevier tapi dia ada grup sendiri. Nah, di situ kan kita bisa lihat mana yang cocok dengan tema yang kita mau usung nih. Nah, setelah itu kita baca-baca nih di eh, artikel-artikel yang mereka sudah terbitkan. Jadi arsipnya setahun ini, 2 tahun lalu, sampai berapa tahun belakangan kita lihat ada nggak mereka terbitkan yang mirip-mirip dengan tema yang kita mau usung. Nah, minimal kalau pernah masuk kan ya kita bisa masuk juga seperti itu. Nah, begitu mungkin. Cuma untuk bisa ke natur, langsung ke natur yang tier satu, wah kayaknya belum pede kan, kita baru pemula ini kan. Nggak kayak Pak Prof Ili kan, wah beliau, jangankan beliau, muridnya aja udah, cucu muridnya saja sudah jago untuk masuk ke sana. Jadi mungkin begitu strategi yang kami buat, diinventarisir dulu jurnal internasional bereputasi mana yang kira-kira bisa dan cocok. Dan memang ternyata beberapa jurnal punya karakteristik masing-masing. Contoh, saya pernah apply ke Marine Petroleum Geology ditolak, misalnya terus saya apply ke King Saud. Nah, itu tantangannya beda lagi karena mereka mengharapkan eh, jumlah katanya itu tidak lebih dari 4.000 misalnya. Nah, itu sangat terbatas. Jadi, apakah saya harus korbankan pembahasan atau apa? Nah, akhirnya saya harus cari jurnal lain lagi. Jadi, memang kadang membantu karena kalau memang pembahasannya tidak terlalu banyak, bagus di sana. Tapi kalau yang kita mau bahas ini 3 metode, wah kayaknya terlalu kurang kalau dibatasi seperti itu. Nah, itu mungkin strategi yang digunakan. Mengenai bagaimana impact factor, kemudian peringkat hal-hal lain yang indeks H-index itu mungkin Bapak Ibu dengan mudah bisa lihat di eh,
internet di Google kan bisa googling itu apa saja. Jadi saya pikir saya tidak usah membahas itu ya. Jadi terutama intinya adalah kita eh, mengacu kepada publisher yang terpercaya lah, yang bereputasi, betul bereputasi, dan kemudian mencari di daftar itu di kuartil 1, 2, 3, 4-nya itu mana saja yang kira-kira cocok dengan tema yang akan kita usung. Salah satu strategi juga, kita juga harus lihat, kami waktu itu melihat ini jurnal ini siapa yang kelola. Nah, biasanya kalau kampus, misalnya contoh dikelola oleh kampus yang bereputasi juga, biasanya bagus itu, biasanya umumnya. Atau oleh komunitas, komunitas yang kita yakin, wah ini komunitas yang bagus. Misalnya contoh Ikatan Ahli Geologinya Malaysia misalnya punya jurnal juga eh, masuk kuartil internasional bereputasi, kayaknya bagus tenan. Nah, setelah kita incar, kita lihatlah artikel-artikel terbitan sana itu karakteristiknya seperti apa. Ada juga misalnya jurnal ini dikelola oleh perusahaan eksplorasi di negara mana begitu. Nah, dan kita lihat memang mereka serius mengelolanya dan berkesinambungan dan berpeluang untuk tetap sustainable. Nah, itu mungkin bisa jadi incaran. Eh, Mungkin juga saran saya dan hasil belajar beberapa teman, hindari kita terlalu sering menyerang di satu jurnal. Kebayang kalau kita terbitkan jurnal di situ terus kan, waduh, ada sesuatu nanti, akan ya gimana ya, gitu. Atau rame-rame kita satu grup ini ke sana terus. Ya kecuali kalau yang memang betul-betul paling topnya kayak ke Marine Petroleum Geology, wah ke situ terus, wah itu keren tuh. Atau ke International Journal of Coal Geology, ke situ terus, wah keren itu. Ya gitu. Nah, mungkin begitu Bapak Ibu. Kemudian bagaimana ketika ingin mulai menulis? Nah, ini saya pernah ikut kegiatan, sebenarnya ini kegiatan internal untuk teman-teman BRIN. Cuma kebetulan saya bisa masuk di situ. Di situ saya ingat salah satu pemateri bilang, sebaiknya kita punya punya jurnal master. Nah, itu yang kami terapkan juga. Jadi jurnal master itu maksudnya minimal kita punya acuan. Saya mau bikin yang kayak gini nih, ya. Usahakan jurnal master itu dari eh, apa jurnal artikel itu. Artikel maksudnya jurnal master maksudnya artikel ilmiah yang berasal dari jurnal internasional bereputasi juga, gitu. Yang mana jurnal itu jadi acuan. Oh, saya mau bikin kayak gini nih. Metodenya sesuai dengan metode yang saya mau terapkan. Misalnya waktu itu saya mulai belajar geokimia organik untuk yang lokal, dalam artian daerahnya itu dekat dengan lokasi penelitian saya, yang nulis juga orang Indonesia, jadi artinya bisa lebih mudah lah saya mengikuti jejaknya seperti itu. Itu saya ingat pertama belajar tuh dari Ibu Sutadiwirya, ya, Yara Sutadiwirya, International Journal of Geoscience-nya Badan Geologi, tentang komposisi biomarker di rembesan minyak yang ada di Sulawesi Barat. Nah, di situ mulai kita belajar. Oh, kok kalau nulis jurnal yang sudah masuk internasional bereputasi itu kayak gini loh. Nah, belajar. Nah, untuk memadukan beberapa metode, saya waktu itu belajarnya di tulisannya Mustafa 2017 yang sudah mulai menggabungkan metode geokimia organik dan palinologi. Nah, Nah, kayaknya nih saya akan bikin kayak gini nih, gitu. Jadi belajar dari jurnal master katanya. Dan itu yang kita lakukan. Nah, ini setelah belajar dari jurnal master, akan ada jurnal-jurnal berikutnya yang juga menjadi insight buat kita, buat kami sebagai acuan. Oh, saya ini kayaknya bagus nih bikin kayak begini, gitu. Sehingga secara umum, setelah belajar dari beberapa jurnal internasional yang bereputasi juga, ya, rangkaiannya kurang lebih sama lah. Jadi dari judul, ada abstrak, kemudian introduction, kemudian membahas metodologi, kemudian membahas result and discussion, kemudian kesimpulan dan referensi. Nah, kalau dikupas satu-satu, ini dari beberapa materi yang kami dapatkan di beberapa kegiatan yang kami ikuti, secara umum ketika membahas tentang title,
di artikelnya itu ya para pemateri membahas bahwa tujuan utamanya adalah sebagai indikasi isi dari apa yang kita lakukan yang kira-kira bernilai temuan yang novelty-nya. Kemudian harus menarik bagi eh, pembaca yang akan atau komunitas yang kita harapkan membaca tulisan kita. Nah, tipsnya para pemateri selalu katakan harus clear, singkat dan simple, ya, jangan gunakan singkatan. Nah, kalau bagi kami setelah mempelajari beberapa jurnal yang setema dengan tema yang selalu kami usung, ya, paling bagusnya itu apalagi nanti berkaitan sama keyword untuk searching mesin, ya. Menurut kami, menurut keyakinan kami, bagusnya strukturnya adalah pertama menyebut metodenya atau pendekatannya. Saya metode-metode apa yang digunakan dalam penelitian yang kita tuangkan dalam artikel ilmiah yang akan kita publikasikan di jurnal internasional bereputasi. Jadi misalnya judulnya bisa saja Organic Geochemistry atau Palinologi, Petrologi Organic Petrology, ya. Jadi judulnya itu memuat metodologinya, metode atau pendekatan yang digunakan dalam penelitian tersebut. Kemudian baru sebut bahannya, misalnya source rock dari formasi apa gitu, di mana lokasinya. Nah, biasanya ini kami dapat masukan dari reviewer waktu kami mencoba publish waktu itu. Implikasinya, ya, implikasinya apa gitu dari metode dan objek bahan yang digunakan di lokasi itu, apa implikasinya? Nah, biasanya implikasinya itu menunjukkan novelty-nya dan kontribusi ilmiah dan diusahakan itu membuat judul itu lebih problem oriented, bukan sekedar analisis oriented seperti itu. Nah, ini dari judul karena supaya kalau judulnya jelas, oh ini bicara tentang metode ini analisisnya. Kemudian bahannya adalah ini, lokasinya di mana gitu. Karena salah satu menariknya dari keilmuan ini bukan berarti harus novelty-nya itu bukan harus metodenya yang baru. Lokasi baru pun nah itu sudah novelty juga, ya. Atau menambah metode ya dari metode yang sudah ada itu menarik juga. Nah, kemudian struktur tulisan itu setelah judul ada abstrak. Nah, ini salah satu yang penting karena inilah yang menjadi ringkasan ya apa? Menjadi miniatur dari apa yang kita mau sampaikan secara keseluruhan. Karena umumnya abstrak itu yang pertama dibaca supaya para pembaca dapat informasi dari sekilas ringkasnya ini isi artikelnya apa. Jadi memang harus dibuat sebaik mungkin. Tapi memang kan sudah jelas itu meringkas dari apa yang sudah jadi kan. Seperti itu. Jadi disinilah novelty-nya kita jual di abstrak ini. Jadi apa tujuannya, masalah apa yang mau dipecahkan, metodologi apa yang digunakan, apa hasilnya dan apa kesimpulannya. Itulah yang harusnya tertuang dari abstrak. Dan jangan lupa keywords itu jadi penentu juga. Sebagaimana judul tadi memuat informasi itu, nah ini lebih ditekankan lagi di keywords-nya. Nah, secara umum kalau kita bicara introduction, kita pindah dari judul, abstrak, dan masuk ke introduction dari artikel yang kita ingin publikasi ke jurnal internasional bereputasi. Para pemateri di kegiatan-kegiatan yang pernah kami ikuti itu secara umum membahas bagaimana memperkenalkan topik dan menjelaskan terminologi-terminologi yang menjadi kata kunci ya. Kemudian mengaitkan dengan penelitian yang setelah berlangsung atau sedang berlangsung atau yang lagi happening misalnya. Nah, ini lagi yang salah satu yang jadi perhatian, the power of however, ya. Nah, jadi ini sudah begini-begini however, nanti itu. Dan juga menekankan tentang apa sih objektif dari penelitian kita, ya. Nah, jadi mungkin Bapak Ibu dosen, teman-teman kolega dosen pasti sering dengar ya para peneliti tentang state of the art, apa sih yang terupdate sekarang dan tentu saja ada langkah-langkah logis yang dilakukan. Nah, tapi bagi kami, eh, strategi kami biasanya bagaimana mendramatisir, ya. Dibuat seakan-akan penting atau mendesak atau gimana lah idenya ini.
ya. Nah, tadi seperti yang banyak pemateri sampaikan, ini juga kami tekankan the power of however. Biasanya eh, setelah didramatisir, ya kita tinggal singgung saja. Misalnya penelitian tentang ini masih kurang, masih minim, atau setidaknya di lokasi ini belum banyak yang meneliti. Kalaupun sudah ada, oh sudah banyak yang meneliti. Kami datang membawa tambahan metodologi, memperkaya lagi supaya ada sudut pandang yang baru misalnya. Point of view yang baru setelah kita menambah atau menambah metodologi atau mendetailkan apa yang sudah pernah dilakukan sebelumnya. Nah, itu bisa jadi novelty juga. Jadi enaknya di sini novelty itu bukan hanya metodenya yang harus baru, metode yang sudah terbukti di tempat lain sebelumnya bisa kita terapkan sepanjang di lokasi tersebut belum pernah. Ataupun kalau pernah kita mendetailkan atau menambah metode lain yang bisa memperkaya hasanah pembahasan seperti itu. Nah, di metodologi itu di bab metodologi dalam artikel yang kita mau tulis secara umum, ini tips dari para pemateri di kegiatan sebelumnya, sebaiknya diuraikan secara rinci yang seakan-akan kalau orang lain yang membaca, ada pembaca dari artikel kita itu, setelah membaca artikel kita, dia juga bisa lakukan apa yang kita lakukan begitu. Nah, kurang lebih sederhananya begitulah. Jadi menjelaskan di bab metodologi ini langkah-langkah kerja kita dalam penelitian ini se ya detail tapi ringkas nanti tergantung kebutuhan. Tapi setidaknya setelah membaca itu orang lain juga bisa melakukan hal yang sama atau setidaknya mengulang apa yang kita lakukan. Dan setidaknya harusnya dengan metode yang sama, apa yang sama, harusnya kurang mendapatkan hasil yang kurang lebih sama. Nah, itu untuk mengkonfirmasi kredibilitas kita sebagai peneliti yang melakukan penelitian di tema tersebut, di tempat tersebut. Ya, nah, itu yang kurang lebih. Nah, cuma kalau saya strateginya waktu itu ya ATM aja Bapak Ibu, amati, tiru, modifikasi. Jadi kumpulkan semua jurnal-jurnal internasional bereputasi, artikel dari jurnal internasional bereputasi, Q1 terutamanya, Q1, Q2, yang temanya sama dengan yang saya mau lakukan, itu aja ambil. Kemudian lihat kalau memang alat yang dia gunakan sama seperti alat yang saya gunakan, metodenya sama dengan metode yang saya gunakan, itu aja ambil. Toh terbukti dia sudah berhasil masuk ke jurnal internasional bereputasi. Ya ambil saja tuh apa yang dia tulis, kita ambil, kemudian tinggal kita parafrase atau kita modifikasi atau dan akhirnya memang kelihatan Bapak Ibu waktu kami kumpulkan banyak tulisan akhirnya terlihat itu lah ini grupnya siapa ini gengnya siapa ini ya jadi di dunia ini kan pasti ada siapa yang eh, nomor satu di dunianya itu pasti ada muridnya ada grupnya begitu kan jadi ada versi sana ada versi sini nah masing-masing grup itu punya style nah kita tinggal pelajari stylenya dan umumnya eh, ada juga yang akhirnya kembali ke buku utamanya gitu. Nah, kita tinggal ATM saja, amati tiru modifikasi. Sepanjang metodenya sama dan alat yang digunakan sama atau mirip seperti yang kita gunakan. Nah, kurang lebih seperti itu. Setelah eh, judul abstrak, kemudian eh, apa introduction dan metode, ini ya salah satu yang penentunya nih hasil dari yang kita dapatkan dari penelitian kita ya. Dalam kegiatan sebelumnya, para pemateri sering mengingatkan bahwa jangan langsung, kalau misalnya ada gajah dalam ruangan, jangan langsung sebut, oh ada gajah gitu. Ya, harus dijelaskan dulu. Ya, belalainya, eh, apa kupingnya begini, kakinya begini. Nah, setelah lengkap semua datanya, barulah kita menyebutnya sebagai gajah dan didukung oleh referensi yang bahwa kalau yang kakinya begini itu gajah, kalau telinganya itu gajah. Bukan artinya bukan pendapat kita. Jadi data-data kita tapi pendapat yang kita kemukakan itu ditunjang oleh pendapat sebelumnya dari referensi. Nah, kurang lebih begitu, Pak, Bapak Ibu. Sama seperti kami ketika menentukan tipe kerogen, tidak langsung menentukan tipenya ini. Jadi paparkan dulu apa hasil data hasil temuan kita gitu. Misalnya ininya sekian, kandungan ininya sekian, ininya sekian. Nah, kalau begitu menurut si ini itu termasuk di
klasifikasi ini misalnya. Jadi bukan langsung pendapat pribadi, tapi data dari kita. Cuma untuk menjustifikasinya itu sebaiknya didukung oleh referensi-referensi. Dan akhirnya ya tentu saja kita harus simpulkan bahwa itu gajah gitu. Nah sama ketika kita punya hasil, ya misalnya eh, ada dua nilai yang kita mau sandingkan, nah itu ada kesimpulan, oh dia menurun. Nah, nanti turunnya itu kita perkaya dengan pendapat-pendapat dari eh, peneliti sebelumnya, ya, yang jadi referensi yang akan sangat membantu mendukung pendapat kita seperti itu. Pun ada juga kita bisa sajikan pendapat yang bertentangan, itu seru juga Bapak Ibu, ya. Jadi tidak harus sama. Wah dulu dia hasilnya begini, kok kita beda. Ah, apapun itu, mau sama mau beda ya kita tinggal bahas. Kalau sama kita bahas, kalau beda wah lebih seru lagi. Kenapa kira-kira bisa berbeda? Ya, Eh, ini kami sedang menyusun artikel dan sedang proses review di salah satu jurnal internasional bereputasi yang hasilnya itu berbeda dengan hasil peneliti sebelumnya, gitu. Jadi beda pun nggak apa-apa kita diskusikan kira-kira kenapa bisa beda. Padahal dari formasi yang sama, dari pulau yang sama, kok hasil analisisnya beda, gitu. Nah, mungkin ada perbedaan metodologi, mungkin ada perbedaan apa. Nah, itulah yang kita diskusikan di situ. Jadi untuk result and discussion, eh, mohon juga kita harus perhatikan detil-detilnya Bapak Ibu. Misalnya penggunaan nilai, satuan, atau keterangan-keterangan pada gambar ya. Jadi harus disesuaikan dengan format umum atau ada format khusus yang diminta oleh pengelola jurnal. Ya, biasanya ada eh, autor untuk ini ya. Dan perhatikan jelas kutipan-kutipan, jangan sampai typo dan sebagainya. Ada pesan juga dari Pak Prof. Ili, kalau bikin gambar usahakan figur captionnya bisa stand alone. Jadi satu gambar itu dengan figur caption itu bisa berdiri sendiri, yang bisa menjadi memperkaya hasanah ilmu pengetahuan. Nah ini strategi kami juga, selain data sudah ada, kita selalu cari memperkaya jurus istilah kami itu, misalnya crossplot antar nilai. Jadi ada nilai-nilai ini sama nilai ini apa ya, jadi implikasinya apa ya, itu untuk mendukung data apa ya. Nah, itu jadi selalu kita update baca jurnal-jurnal lain, senantiasa memperkaya jurus-jurus yang kita gunakan. Nah akhirnya kesimpulan pun itu Bapak Ibu bisa untuk eh, menyimpulkan apa yang kita temukan, terus apa manfaat dari temuan kita, dan kira-kira ke depannya pengen kemana penelitian kita ini. Jadi di kesimpulan itulah kita bisa paparkan semua itu. Nah akhirnya untuk bagian referensi, ya, pasti ya nomor satu sesuaikan dengan format yang ditentukan. Nah ini tips juga bagi kami strateginya. Kalau kita ingin mengincar suatu jurnal yang bereputasi internasional, usahakan tulisan kita itu memuat referensi dari jurnal itu, gitu. Misalnya kita mau masuk ke jurnal riset geologi dan pertambangan, usahakan tulisan kita memuat artikel yang mereka pernah terbitkan. Itu yang jadi referensi. Apalagi kalau dia jadi referensi utama, wah keren sekali. Pasti setidaknya yakin bahwa pengelola jurnal akan suka. Wah bagus nih, dia merujuk ke jurnal kita tulisannya, gitu. Nah, harapannya itu bisa memberi nilai tambah. Dan senantiasa merujuk pada referensi yang utama, ya, apakah itu buku yang pamungkas atau juga jurnal internasional bereputasi. Beberapa penulis pemateri menyarankan menggunakan aplikasi untuk manajemen software, manajemen untuk referensi, tapi saya pribadi sampai sekarang lebih senang yang manual saja. Mana yang saya gunakan itu yang saya urut sesuai panduan jurnalnya. Karena kan kadang ada yang pakai model uh, APA, ada Chicago, ada banyak model. Jadi mending saya ikuti itu, tidak menggunakan software manajemen itu. Dan salah satu yang penting, sepengalaman kami menulis jurnal, artikel di jurnal internasional bereputasi dan berinteraksi dengan reviewer, salah satu yang sering kita luput itu ya penggunaan bahasa yang baik, subjek, predikat, objek, SPOK-nya begitu ya, bahasa Inggrisnya. Dan alhamdulillah kan sebenarnya ini salah satu yang sangat membantu penggunaan AI. Cuma memang AI ini bukan untuk isinya, bukan substansinya, tapi untuk mengemasnya saja.
Misalnya eh, pernah pengalaman kami ada reviewer yang menegur tentang penggunaan kalimat yang aktif dan pasif. Katanya terlalu bercampur aduk. Ya akhirnya kami dibantu AI, tinggal pilih aja mana yang dominan. Mau pasif semua atau aktif semua, tinggal minta tolong AI untuk tolong rubah kalimat ini jadi kalimat pasif misalnya. Nah, sekali lagi AI itu hanya membantu memperhalus. Jadi awalnya saya gunakan Google Translate, kemudian pakai Grammarly, terakhir pakai ChatGPT. Itu pun ChatGPT minta tolongnya banyak. Tolong apakah ini sudah efektif, efisien, sudah baik dan benar, apakah sudah sesuai gitu. Tapi bukan substansinya yang ditanyakan ke AI, tapi kemasannya, bagaimana mengemasnya. Nah, alhamdulillah jadi selama belajarnya itu eh, waktu proses kuliah di ITB kemarin di program doktoral, kami bersilaturahmi dengan teman-teman di Badan Geologi, minta bahan lah, ada bahan nggak? Sini saya coba kerjakan gitu. Ada datanya kita coba formulasikan bersama teman-teman di BRIN. Akhirnya kita latihan, ya latihan menggunakan metode organic geochemistry digabung dengan palinologi dan membuat sedimentary facies di cekungan Lariang Karama di Kalumpang. Alhamdulillah terbit di Jurnal Matematika dan Fundamental Science di ITB. Dulu Q2 dulu nih Pak, Bu. Sekarang udah turun Q4 ya. Zaman kami bikin ini Q2 waktu itu. Dan alhamdulillah sebagai untuk syarat lulus waktu kuliah, hasil belajarnya bisa tembus ke Q1 di energi geoscience, ini masuk Elsevier juga. Jadi beruntung dan ini alhamdulillah karena dikelola oleh Sinopec, jadi APA-nya apa APC-nya, jadi biaya untuk jurnal itu malah dibayarin sama mereka. Jadi $1.000 itu harusnya ada biayanya $1.000 tapi dibayarkan oleh Sinopec, si pengelola jurnal juga. Nah ini eh, saya sebagai penulis pertama, Pak Komang sebagai pembimbing satu, pembimbing dua, Agus Haris Hidayat di Wahyudan, Pak Rahmat Farudin sebagai ahli palenologi yang membantu berkontribusi di jurnal ini. Dan alhamdulillah menjelang lulus juga ilmu yang kami dapatkan tentang petrologi organik bisa memberikan sumbangsi kepada rekan-rekan, salah satu rekan mahasiswa doktoral juga di Universitas Pajajaran. Ya, itu hasil silaturahmi kami dengan teman-teman di Unpad, kemudian dengan Prof. Edi Sunardi. Kemudian kebetulan di sana ada Mbak Nisa, ya, waktu itu mahasiswa yang syarat lulusnya juga harus punya jurnal internasional bereputasi. Kita berkolaborasi lah saya dengan metode petrologi organik, Mbak Nisa itu ahli geokimia organik, Pak Ahmad Farudin palinologi dan para pembimbing beliau. Dan akhirnya alhamdulillah kolaborasi itu menghasilkan artikel ilmiah di jurnal internasional yang bagi kami sangat bereputasi, Marine and Petroleum Geology, ya, kuartil 1. Nah, begitu Bapak Ibu sekalian. Nah, apa yang kami lakukan, strategi-strategi sederhana yang mungkin bisa dijadikan strategi untuk menulis artikel yang bisa dipublikasikan di jurnal internasional bereputasi. Demikian, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Saya kembalikan ke Pak Edi. Siapa tuh mau buka sesi diskusi, saya persilakan Kak. Baik, terima kasih Pak Agus. Insight-nya tadi eh, sangat luar biasa gitu ya. Jadi harus memperbanyak silaturahim nih kayaknya, ya. Kata kuncinya Iya. kolaborasi gitu ya. Jadi Hmm. ya dengan kolaborasi kita bisa sama-sama gitu ya dari berbagai eh, institusi gitu ya dengan keilmuan yang sama gitu ya atau yang mirip, yang kemudian kita bisa melakukan publikasi di eh, jurnal-jurnal internasional berputasi ya. Di satu tadi ya Mas Agus ya. Ya, alhamdulillah ada dua Q1, yang satunya Q2, turun jadi Q4. Nah, siap, baik. Silakan Bapak Ibu, mungkin ada yang mau didiskusikan langsung aja. Pak Asrim, Izin, Pak Edi. silakan Pak Iya, Asrim. Pak. Iya, Pak. Oke, baik. Terima Bau-bau kasih. nih, orang jauh ini. Bisa langsung, Pak? Ya, Langsung, silakan langsung. Pak. Oke, baik. Terima kasih, Pak Edi. Izin, Pak Agus. Ya, Pak Stream, silakan Pak. Ya, Pak. Jadi, apa namanya, apa yang disampaikan Pak Agus tadi itu
sangat inspirasi buat saya karena memang saat ini juga saya sedang apa studi ya di sini juga. Kebetulan juga sama mengambil eksplorasi juga begitu. Eh, Kebetulan topik yang saya ambil ini Pak terkait aspal begitu ya. Cuma saya ini kan ada beberapa kendala terkait dengan eh, apa istilahnya ya, referensi begitu Pak. Karena kalau saya mencari jurnal internasional terkait dengan aspal beton itu boleh dibilang sangat sedikit sekali begitu. Nah mungkin saya bisa minta saran dari Pak Agus, kira-kira seperti apa untuk apa namanya mengkali hal ini supaya bisa tembus di jurnal Q2 atau Q1 seperti Betul. itu. Karena kalau saya mencari referensi untuk aspal beton itu memang sedikit, apakah bisa diakali dengan cara mengambil bitumen di tempat lain ataukah tetap memaksakan mengambil aspal tapi dia hanya fokus ada di jurnal nasional saja seperti itu. Demikian Pak Agus. Ya, terima kasih Pak Asrim. Pak Ya, Edi, gimana? Terus Langsung langsung dijawab? langsung langsung aja Oke, langsung. Alhamdulillah. Pak Asrim, ya saya justru Pak. ini sebenarnya justru bagus Pak. Di tempat lain nggak ada itu, nggak ada yang bahas karena tempat lain nggak punya kan. Peluang bener ini. Oh begitu ya. Iya. Jadi tantangan juga di situ ya. Pernah kami alami loh. Ini kok kami susah dapat referensinya. Apa belum pernah ada yang bahas? Nah itu kan jadi peluang. Iya, iya. Ya, saya jadi ingat cerita marketing sepatu kan dikirim ke Afrika waktu itu. Begitu mendarat dia nelpon sama bosnya, bos, pulang aja lah bos, nggak ada orang pakai sepatu di sini, susah saya jualan. Ah, dia pulang, temannya datang lagi, baru mendarat dia nelpon, bos, jangan seminggu, sebulan saya di sini bos, banyak oh, peluang, belum ada yang pakai sepatu di sini. Ah, gitu kan. Jadi tergantung mindset kita nih Pak Asrim. Orang nggak pakai sepatu ini peluang jualan sepatu atau peluang tidak laku sepatunya kan. Nah, bagi saya sama seperti saya Pak Asrim. Dulu waktu S2 belajar masteral itu di batu bara. Mindset kami anak S2 itu waktu itu paling jadi lingkungan pengendapan. Apa yang mau dibahas nggak seru. Akhirnya beberapa junior tuh ada satu angkatan nggak mau bahas masteral karena dipikir nggak seru banget lah paling masteral jadi lingkungan pengendapan, ya kan? Saya datang S3. Nah, ini lari kemana nih Mas Ral? Ternyata bisa lari ke migas, begitu. Jadi sosrok. Wah, keren nih. Cuma saya tidak bisa stand alone. Saya harus dengan metode lain. Nah, saya belajar ke palinologi yang kira-kira. Jadi bahannya sama dari sosrok, tapi kalau cuma petrologi organik kayaknya belum belum terlalu bunyi nih, nggak seru banget untuk jadi jurnal internasional. Jadi saya harus pakai metode geokimia organik, emang harus belajar lagi. Nah, ini bayangan saya, Pak Asrim. Ya, Ini kan di sana selain selain aspal kan ada migas juga dan kayaknya agak nyambung-nyambung itu. Jadi bisa saja jangan apakah fokus ke aspalnya atau fokus ke apa yang membuat aspal itu terbentuk dan kan sebetulnya bisa bahas ke migasnya, ke potensi yang karena kan mirip ini asal muasalnya ini, ya iya, kan? Jadi tidak terfokus di aspalnya saja gitu. Bayangan saya begitu, Pak. iya, Jadi siap. fokus ke metode yang kira-kira mengupas aspal ini kira-kira bisa apa saja gitu. Contoh Pak Asrim, ketika saya bicara batu bara, bicara maseralnya, kan ada pengapitnya Pak. Pengapitnya itu lempung. Nah lempung Iya, itu yang jadi sosrok. Gitu Pak. Saya extend ke sana Pak. Jadi nggak fokus ke batu baranya lagi, tapi ilmunya itu, metode itu diextend ke pembahasan yang bisa lebih seru atau minimal memperkaya. iya, iya. Gitu Pak Asrim. Saya Siap. tertarik waktu dengar Pak Asrim ada mahasiswa sini tentang aspal. Wah keren tuh. Karena kami juga lagi meneliti tentang masteral di sosroknya di Pulau Buton. Gitu. Itu kayak ini. Ya, jadi sebenarnya bisa diperkaya Pak. Oh, Apakah pembahasannya nyambung-nyambung ke situ atau bagaimana itu tet- bisa jadi bahan diskusi yang menarik sebenarnya dengan para pembimbing gitu Pak. siap, Jadi siap. jangan jangan kacamata kuda, oh ini hanya aspalnya saja atau memang kalau memang itu aja. Nah, di situ tantangannya Pak Asrim, bagaimana bisa jadi jurnal internasional? Kayaknya bagus nanti kapan-kapan kita banyak diskusi lagi, Pak. Oke, siap, siap. Terima kasih Pak Agus atas insight-nya Pak. Ini Ya, baik terima sekali. kasih. Ya. Silakan Pak Edi. Kayaknya masih aja mau nambahin tuh kayaknya. Eh,
Nanti pokoknya apa yang disampaikan Pak Agus tadi itu harus harus dipikirkan dulu, terus baru kita ambil tindakan begitu Pak. Sesama sesama daratan Sulawesi diselesaikan secara adat lah. Betul Pak. Terima kasih Pak. Makasih Pak Asrim, Pak Edi. Terima kasih Pak Agus, Pak Edi. Siap, Pak Astrim. Terima kasih. Silakan Bapak Ibu yang lain. Pak Edi mau numpang nimbrung Pak Edi. Mangga, silakan. Masih ayo, Pak, silakan. motor kita Ya, nih. Mas Agus, kalau Ya Mas. waktu akhirnya jalan-jalan ke Unpad, jalan-jalan ke Geoservice, nah apa dari mereka itu memberikan apa namanya kayak funding kan kadang-kadang ada in kind gitu ya atau cash atau ini gitu ya eh, bakal ini nggak Pak Agus apa namanya semuanya bisa eh, kan kalau mau ke jurnal yang tinggi-tinggi itu kan biasanya modalnya kan tinggi gitu ya. Nah, Ya, kalau yang tadi waktu keliling-keliling itu akhirnya yang diberikan sama mereka itu eh sesuatu yang sifatnya tak berwujud gitu, mungkin Mas Agus ya. Gimana Mas Agus? ya. Makasih Mas Andi. Wah, ini harus bongkar rahasia semua nih. Jadi tidak semua sama, Mas. Jadi tergantung. Misalnya contoh saya ke BSI ya karena silaturahmi akhirnya dapat special prize misalnya. Tetap bayar, tapi ya karena sudah apalagi lihat senyum mungkin kan, dapatlah special prize begitu. Kalau PSDMBP ya standar kan, ada ada daftar harga mereka kan. Tapi minimal ada triknya lah kalau mahasiswa dapat diskon gitu kan. Nah, alhamdulillah waktu ke Geoservice karena yang nganter ke sana Pak Komang, Pak Haris, Pak Durban, wah ini langsung ownernya nih yang datang nih. Akhirnya dan memang secara spirit teman-teman Geoservice mau bantu sepanjang ini untuk apa? Untuk pengembangan ilmu pengetahuan untuk mahasiswa ya. Jadi saya sampai waktu di sana nih banyak sampel saya dianalisis nih. Bayar nggak ini kan? Wah, ternyata alhamdulillah. Sampai sekarang kadang masih silaturahmi ke sana. Jadi secara prinsip beliau di sana itu yang penting untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan bisa saling memperkaya hasanah pemahaman. Jadi setiap kami datang kan diskusi sama Mas Cahya Denta sama Mas Agung itu diskusi ini gini gini gini. Jadi mungkin bisa saling dapat memperkaya lah. Jadi saya dapat fasilitas dari teman-teman Geoservice. Nah, tapi apa yang saya dapatkan juga share kepada mereka. Mereka punya harapannya ada insight. Oh ya begitu ya Pak ya. Jadi teman diskusi yang enak lah. Dan malah beberapa eh, agenda bikin penasaran dan kayaknya kita ingin wujudkan bersama begitu, Mas Andi. Nah, terus dengan teman-teman di Unpad, ya itu tadi karena mungkin di sana ada Mbak Nisa yang ahli geokimia bisa berkolaborasi dengan saya yang fokus ke petrol organik. Jadi bahan yang sama bisa saling membantu gitu. Dengan teman-teman di BRIN misalnya, oh ya sama seperti yang pertama kemarin di Badan Geologi kan ada sampelnya. Mereka punya sampel, ada datanya. Cuma mungkin teman-teman di sana tidak kepikiran mau diolah untuk jadi tulisan. Ya mari kita yang garap gitu gitu Mas. Jadi ya tidak semua bisa dihitung dalam bentuk rupiah. Nah, tapi itulah indahnya silaturahmi. Jadi buat teman-teman, saran saya tuh, apalagi yang kuliah tadi Mas Asrim, cari teman di BRIN Mas. Karena saya yakin ada juga orang di BRIN itu yang pengen penasaran dengan bahan seperti itu dan kewajiban teman-teman di BRIN juga kan punya tulisan seperti itu. Jadi sebetulnya bisa saling memenuhi kewajiban berkolaborasi begitu. Nah itu. Apalagi saya dengar di sana juga ada fasilitas di Esra ya, alat-alat yang bisa digunakan menggunakan vouchernya mereka gitu. Jadi kita dapat fasilitas for free, nah, seperti itu. Begitu Mas Andi. Ya, makasih Mas Agus. Makasih Pak Edi. Oke, silakan Bapak Ibu ada yang lain. Jadi silaturahim itu menambah kekayaan ya, kekayaan dalam bentuk lain. Ya insya Allah. Silakan Bapak Ibu, ada lagi yang ingin diskusi atau sharing?
Silakan Mas Hafiz. Assalamualaikum Pak Agus, Pak Edi. Wah, ini keren nih. Setahun langsung 2 IQ-nya dia. Ini Pak, tadi saya senang tadi Pak, Mas Agus tadi sedikit membahas mengenai penggunaan AI, Mas, Ya, untuk refining ya, untuk memperhalus tulisan ya sebenarnya ya. ya. Cuman gimana nih menurut pendapat Mas Agus nih? Apa haram hukumnya Mas Agus kita? Misalkan menggunakan AI, ChatGPT itu untuk mengolah data kah? Atau mencari-cari referensi kah gitu? Karena kan lagi hot nih sekarang, apalagi banyak publikasi yang eh, menggunakan AI sebagai eh, tools yang dominan ketika dia menulis gitu. Saya minta insight-nya nih dari Mas Agus. Makasih. Ya, makasih Mas Hafiz pertanyaannya. Jadi bagus sekali karena memang tidak bisa dipungkiri itu sangat membantu kalau bagi saya Mas. Cuma sekali lagi bukan di substansinya, ya bukan di konteksnya, di kontennya, tapi konteksnya saja, kemasannya saja. Bagaimana menghadirkan bahasa yang bagus. Kan ya saya bukan native speaker in English, tapi ya bisalah dikit-dikit. Jadi trik saya waktu itu nih yang saya alami, saya pernah saat ada masa itu untuk bikin satu kalimat aja bisa 2 hari Mas. Jadi saya kumpulin dulu nih. Misalnya gini Mas, saya mau ungkapkan bahwa sampel saya ini TOC-nya sekian persen. Nah, bagaimana saya mengungkapkannya? Saya kumpullah 5 sampai 10 jurnal internasional Q1 yang mengungkapkan hal serupa. Apa dia bilang? Apa kalimatnya di beliau ini ya, si A, si B, si C. Akhirnya ada grupnya. Oh, grupnya Wan Hasya Abdullah, yang turunannya ada Mustafa, ada sini. Grupnya Peter, ada si ini, si ini, sini. Gimana cara bilangnya? Untuk cuma mengatakan batu ini TOC-nya sekian persen. Cara ngomongnya gimana? Saya baca dulu semua. 5 sampai 10 jurnal. Dan itu harus internasional Q1 atau Q2. Artinya kan mereka tembus. Cara ngomongnya tembus gitu kan. Ah, saya kumpul dulu. Nah, akhirnya saya bikinlah saya kalimat sendiri atau pakai kalimat salah satunya atau pakai rujukannya. Nah, setelah itu kalimat itu saya perhalus di Grammarly, ChatGPT. Kan dulu ada ya profesor yang kasih saran ke saya. Gus, tulis aja dalam bahasa Indonesia. Nanti kita tinggal translate. Oh, saya nggak mau. Ya, karena bisa bias. Saya tulis bahasa Indonesia, saya bawa ke Google Translate, saya bawa ke Grammarly, saya bawa, banyak banyak errornya. Mending ambil yang kalimat-kalimat yang sudah tembus, kalimat-kalimat yang sudah jelas dari Q1, Q2 gitu. Ambil kalimat itu, kita kumpul semua, baru kita perhalus di ChatGPT, pakai Grammarly. Nah, konsekuensinya waktu itu di jurnal saya, akhirnya tercampurlah kalimat aktif dan pasif. Nah, diproteslah sama reviewer. Ini kamu konsisten dong. Pasif ya pasif, aktif ya aktif. Sudah, saya tinggal rubah saja. Jadi saya ulik satu-satu kalimat, saya mau mana nih? Dominan pasif atau aktif? Setelah tahu mana dominannya, yang aktif saya rubah ke pasif semua. Minta ChatGPT, tolong dirubah jadi kalimat aktif. Setelah dirubah kan, saya poles lagi nih. Udah halus belum? Udah mengalir belum? Wah, bisa berapa hari itu, Mas? Jadi hanya kemasan, Mas. Kalau data, mengolah data, oh jangan. Resiko, karena itu kan hasil yang ingin kita tampilkan. Gitu Mas. Tapi kalau untuk memperhalus kemasan, bagus pakai ChatGPT. Itu yang gratisan loh, apalagi yang berbayar. Kayak katanya lebih hebat lagi. Begitu Mas Hafiz. Ya, Mas Agus. Terima kasih. Kasih. Pak Agus tadi melanjutkan yang dari Mas Hafiz. Kalau kita tadi rubah nih kata misalkan dari pasif ke aktif gitu ya. Apakah itu langsung di copy terus ditempel di apa ini kita ya di naskah kita? Itu terbaca ke bahwa itu AI gitu atau gimana ya Mas? Oh, At- at- ya, Atau gimana? rasanya rasanya tidak Pak Edi, karena nggak tahu ya, saya nggak tahu kalau reviewer punya tools yang canggih, tapi kan artinya secara umum kan saya akan baca lagi nih, mengalir tidak, nyambung tidak antara kalimat satu dan kalimat berikutnya. Jadi tidak semerta-merta langsung ditumpahkan Pak Edi. Jadi Oh tetap di ini kita, dulu lagi. ya Tetap kita saya yang baca, ininya saya begitu merampungkannya dalam satu paragraf, itu saya harus baca ulang lagi nih.
sudah mengalir belum, apa belum gitu. Atau setelah per kalimat saya kumpul satu paragraf, saya tanyain lagi ChatGPT ini udah bagus belum. Nah, biasanya beliau, ya soalnya sama ChatGPT kayak ngobrol gitu Mas. Jadi ChatGPT ngasih lagi nih alternatif kalimatnya yang bagus ini. Nah, dari 3 alternatif itu mana yang saya ambil atau saya padukan lagi. Jadi bisa bisa beberapa tahap memang penggunaannya. Soalnya ya tahu lah waktu itu kita pakai yang Beberapa gratisan. kali Katanya ya. katanya yang berbayar lebih canggih, Mas. Ya, kalaupun dia terdetek bahwa itu kalimat ya kentara lah Mas kalau ada beberapa padanan kata yang tidak sesuai atau terlalu mengherankan. Memang tidak salah kata itu, tapi kalau terlalu sophisticated yang nggak kita banget ketahuan pasti. Makanya itu kadang saya hindari juga ini kata-kata ini terlalu canggih rasanya nggak nyambung. Karena tidak pernah muncul di jurnal sebelumnya yang saya jadikan rujukan, Mas. Yang 10 jurnal Hmm, Q1 itu nggak pernah muncul kata-kata ini. Jadi jangan dipakai gitu. Mencurigakan kan jadi ya, aneh jadi dalam dunia dalam pergaulan di dunia petrologi organik atau geokimia organik atau palinologi dia jadi aneh kan begitu. Jadi kita harus perhatikan juga kata-kata ini sering muncul nggak di pergaulan di dunia keilmuan itu. Kalau enggak ya jangan berisiko ketahuan ini AI ini gitu Pak Edi. ya, ya. Nah resikonya lagi tantangannya kan kita para perasa nih biasanya dari buku mereka kan merujuk ke buku misalnya di bukunya Peter. Peter bilang begini, diparafrase lah oleh mereka. Kita ambil dia punya diparafrase lagi. Kadang setelah diparafrase, kembali lagi ke kalimat awal. Jadi mirip. Itu resikonya. Ya, jadi ada seninya juga memparafrase pakai AI gitu, Pak Hmm, Edi. baik, baik. Terima kasih Pak Agus. Baik, silakan Ya, Bapak Ibu, masih ada waktu 8 menit ini sebelum kita berakhir. Silakan. Atau kalau belum ada, Pak Izin Agus. ber Silakan, Bu Sinar, Bu Nasir ya, ya Pak, silakan. saya eh, izin bertanya buat Pak Agus nih. Oh, tadi menarik sekali, sangat keren ininya pemaparannya bagi kami yang pemula ini. Kebetulan saya join mahasiswa magister di Unhas yang wajib juga harus publish jurnal internasional. Yang saya mau pertanyakan ke Pak Agus yaitu pertama, menurut pengalamannya Pak Agus, apa penyebab utama artikel kita langsung ditolak? Nah, terus yang kedua, apakah bisa mengirim satu artikel itu ke beberapa jurnal dalam waktu yang bersamaan? Begitu Pak, itu aja dari pertanyaan dari saya. Terima kasih. ya terima kasih Ibu Sinar Nasir. Jadi sepengalaman kami dan kayaknya secara umum begitu ya. Ketika jurnal disubmit itu kan paling pertama itu akan diseleksi oleh editor, chief editor. Nah, tentu saja yang jadi acuan itu kan tulisan ini nyambung nggak sama tema-tema yang jurnal yang mereka kelola. Itu dulu. Makanya tadi dalam menentukan pilihan ke jurnal mana kita mau submit, itu kan biasanya scope and aim-nya itu apa? Ada tema-tema apa saja yang dari judul jurnalnya, dari jurnal itu tema-tema apa. Dan yang paling sering kami lakukan adalah kita cek semua judul 3 tahun terakhir lah, 3 sampai 5 tahun terakhir di jurnal itu judul apa saja yang masuk. Kalau tema kita nggak ada jangan, ya. Ya, kalau ada judul mirip-mirip yang punya kita mau submit ya bagus. Ada judul itu atau ternyata penelitian kita adalah lanjutan dari yang pernah mereka teliti yang ada di jurnal mereka gitu. Contoh saya nggak sengaja ketemu jurnal yang saya mau tuju ternyata saya merefer dari jurnal itu. Tulisannya ada saya refer dari jurnal itu gitu. Oh, ternyata seru nih. Jadi saya mensubmit ke jurnal yang eh, artikel yang pernah terbit di sana itu saya rujuk gitu. Itu seru, Bu. Jadi itu pertama, biasanya ditolak karena nggak nyambung sama tema jurnalnya. Kedua, karena ini yang pernah kami alami, eh, kalau bahasa Inggrisnya kacau, wah itu udah jelas itu, langsung ditolak, ya. Tapi ada yang lebih penting juga, Bu. Kalau datanya sudah meragukan, itu pernah terjadi di kolega kami,
setelah dicek, oh iya, ini kayaknya nggak masuk akal nilainya itu. Nah, ternyata dia typo, salah ketik. Nah, jadi kalau typo-typo yang fatal, itu biasanya chief editor langsung tolak itu, Bu. Jadi umumnya begitu. Jadi pertama dia tidak sesuai dengan skop jurnalnya, tema yang kita usung. Walaupun tema kebumian misalnya, tapi mereka fokus ke ilmu geofisika, tiba-tiba kita bawa tentang apa gitu yang sama sekali jauh dari geofisika. Biasanya kalau mereka sudah fokus. Ada juga jurnal yang umum, ini tentang ilmu kebumian, apapun mau geofisika, mau sosrok, mau apa, silahkan. Yang penting ilmu kebumian, boleh. Tapi kalau yang sudah spesifik, batu bara misalnya tiba-tiba kita datang bawa tema nikel, kayaknya berat, Pak. Contoh. Kedua, ada data, langsung di tabel kelihatannya tuh, Bu. Tabelnya menampilkan data yang sangat tidak masuk akal, itu langsung ditendang itu, ditolak. Nah, yang ketiga biasanya bahasa Inggrisnya kacau. Jadi chief editor tidak mau repotkan reviewer untuk itu. Jadi biasanya langsung ditolak. Dan biasanya ditolaknya pun dijelaskan. Bahasa Inggris Anda kacau, nah, itu kan merepotkan. Atau cuma kadang ada nolak-nolak halus juga. Mungkin kurang lebih begitu, Bu. Tadi pertanyaan satu lagi, Pak Agus, apakah boleh kita Oh ya, mengirimkan naskah kita ke sebaik, jurnal yang ya Pak Edi, maaf saya lupa. Sebaiknya jangan, Bu. Memang harus bersabar. Kirim ke satu dulu, tunggu ditolak apa enggak, baru ke berikutnya. Saya jurnal yang energi geosains itu setelah ditolak di dua jurnal sebelumnya. Itu lumayan berapa bulan nunggunya, Bu. Jadi submit ke Marine Petroleum Geology, internasional. Oh, Marine Petroleum Geology, nunggu. Tapi biasanya kalau fatal, itu nggak sebulan sudah kembali, Bu. Kalau fatal, maksudnya memang chief editor sudah tolak. Nah, cuma waktu itu agak agak baperan karena chief editor lolos, kemudian masuk ke section editor. Nah, itu kan ada harapan waktu itu ya. Ternyata ditolak sama section editor. Ya, mungkin chief editor tadi menerima karena oh temanya nyambung dengan jurnal kita. Datanya tidak ada yang aneh. Bahasa Inggrisnya bagus. Ah, makanya dia loloskan ke section editor. Sampai di section editor, beliau ahlinya ini ilmu. Langsung dia pikir, kayaknya belum pantas di sini. Udah, kayaknya begitu kasusnya, Bu. Yang kedua, di King South University jurnalnya memang membatasi hanya 4.000 kata. Waktu itu saya pikir 4.000 kata itu hanya di tulisan. Ternyata tidak. Di gambar dan di tabel dia hitung juga. Langsung di reject. Itu contoh. Makanya yang ketiga lah ini lolos. Gitu, Bu. Jadi pengalaman itu tadi. Jadi jangan coba-coba langsung masuk kedua, Bu. Siapa tahu lolos dua-dua kan kacau. Kacau kitanya. Ya, saking bagusnya dua-duanya mau nerima melanjutkan reviewnya. Wah, kacau kita, Bu. Mending kalau saya sabar aja. Nunggu satu, nanti ditolak, baru kita submit kembali. Makanya jangan asal submit, Bu. Yakin saja bahwa, oh bahan saya ini cocoknya di Q3, nggak cocok di Q1. Nah, gitu. Kemarin saya coba-coba, Bu, bahan sedikit, Kak, tidak terlalu menggembirakan. Saya tes ke Q1, wah, sekonyong-konyong dia tolak. Akhirnya larinya ke Q3 misalnya. Gitu, Bu. Jadi lihat-lihat juga ini. Tahu diri lah kasarnya begitu, Bu. Terima kasih, Bu Sinar Nasir dan Pak Edi. Terima kasih Pak Agus. ya Sukses buat makasih Bu kuliahnya, Bu. Sina, semangat untuk studi S2-nya. Ya, Baik, ada lagi mungkin satu penanya lagi karena sudah 1 menit lagi menjelang 16.30 waktu Indonesia Barat. Pak, Pak Agus tadi strategi, karena kan publish di jurnal internasional berputasi ini kan banyak juga yang berbayar ya gitu ya. Kalau tadi kayaknya Pak Agus dengan modal senyum aja tadi nggak berbayar katanya tadi itu ya. Strateginya gimana ya Pak untuk dari berbayar menjadi tidak berbayar gitu ya. bukan itu yang ke laboratorium. Kalau ke jurnal, Pak, memang salah satu yang paling di, di harus diperhatikan kalau saya, Pak, selain temanya apanya itu EPC-nya, Pak, berapa bayarnya nih jurnal nih, ya. Iya, Itu jadi penentu juga, Pak. Soalnya tergantung kekuatan betul. funding kita. Alhamdulillah, ternyata ada beberapa jurnal memang tidak berbayar, Pak.
Satu Hmm, mungkin yang bukan open access, ya. Di Marine Petroleum Geology kan ada dua pilihan, Pak. Ada yang berbayar, ada yang tidak. Cuma yang berbayar konsekuensinya bayar, yang tidak bayar konsekuensinya apa gitu. Ada beberapa, Pak, open access dan tidak berbayar. Atau berbayar tapi hmm, dibayarin begitu. Jadi saya dapat 3 kasus nih, Pak. 3 contoh. Jadi ada terutama yang KAI Publisher Elsevier, tapi di KAI Publisher yang kebanyakan dari Cina, Pak. Itu beberapa jurnal Q1, mereka ada yang gratis betul-betul tidak bayar, atau ada yang berbayar tapi dibayarin gitu, Pak. Masih ada sampai sekarang. Nah, itu tinggal tinggal rajin-rajin aja kita googling, searching gitu. ya, ya. Masih ada beberapa yang eh, Q1, Q2 tidak berbayar atau berbayar tapi dibayarin sama pengelola jurnal, atau ada pihak-pihak yang mungkin perusahaan yang mau menyalurkan CSR atau apa mungkin, Pak, ya. Seperti itu, Pak. Nah, kalau yang di laboratorium, di kolega-kolega, nah biasanya memang hasil silaturahmi, Pak. Ada beberapa lab yang kita dapat diskon itu karena silaturahmi sering datang gitu, Pak. Dan ada Mhm. simbiosis mutualisme lah, ada saling menguntungkan hubungan itu. Begitu, Pak. Ya, baik. Eh, Terima kasih ini Pak Agus atas sharingnya pada siang sampai sore hari ini gitu ya. Saya kira ini sangat bermanfaat buat kita semua, buat teman-teman mahasiswa yang lagi studi dan juga Bapak Ibu dosen yang mungkin hadir pada kesempatan hari ini. Eh, Ya ini bagian dari kami di Forkopindo untuk sharing dengan rekan-rekan ya sehingga bisa memberikan manfaat kepada semuanya gitu ya. Sekali lagi terima kasih banyak Amin. kepada Pak Agus dan tim Mas Andiaya dan Mas Hafiz yang sudah mengarrange untuk kegiatan ini. Kita tunggu kegiatan-kegiatan lainnya gitu ya di bidang penelitian dan publikasi. Juga support dari teman-teman media yang sudah hadir pada kesempatan hari ini ya. Mas Salim, Mas Rido dan tim, dan Badan Pengurus, Bu Ami, dan kawan-kawan yang lain pada hari ini bisa hadir gitu ya. Dan juga Bapak Ibu peserta yang berkesempatan hadir pada kesempatan hari ini ya. Semoga kegiatan kita bermanfaat, sukses buat semuanya, sehat selalu, dan kita bisa memberi dampak baik buat pengembangan pertambangan di Indonesia. Demikian, terima Amin. kasih. Eh, Mas Alim, kita tutup kah atau ada lagi? Dokumentasi mungkin Pak ya, Oh, di dokumen. dokumentasi, betul-betul. Ah, Ini kayaknya mau bikin berita soalnya ini Mas Alim. baik Silakan Bapak, Mas. Bapak Ibu mohon izin untuk mengakhiri Dibuka sesi kameranya Bapak Ibu. agar kameranya bisa diaktifkan. Oke, satu, dua, tiga. Sekali lagi ya Bapak Ibu. Oke, satu, dua, tiga. Oke, cukup Pak Edi. Terima kasih, Bapak Ibu. Baik, Sampai terima jumpa. kasih Bapak Sehat Ibu. selalu. Demikian. Terima kasih, Terima Assalamualaikum kasih warahmatullahi wabarakatuh. Bapak. terima kasih Pak Edi. Terima kasih Pak Edi, Pak Agus. Terima kasih Mas Salam. Ya, Kasih Bang Edi. Mas. Siap. Semoga yang kuliah lancar kuliahnya, cepat selesai. Amin, amin. Kasih Pak. Amin. Amin, 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 Pak Agus. Semangat terus. Siap. Izin lift, Bapak Ibu. Baik, Terima kasih, Pak Edi. terima kasih Pak